Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam siaran channel ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang eh, PPS atau singkatan dari Panitia Pemungutan Suara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 54 yang pertama, PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di kelurahan atau desa. Jadi PPS itu berada di desa atau kelurahan. Yang kedua, PPS berkedudukan di kelurahan dan desa. Tadi yang saya sebutkan itu ada di kelurahan dan desa. Yang ketiga, PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Jadi menurut pasal 54, PPS itu dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Yang keempat, dalam hal terjadinya perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, maka kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara dimaksud. Jadi jika ada pemilu ulang atau perhitungan ulang, maka kerja-kerja PPS di tingkat desa ditambah masa kerjanya atau diperpanjang. Selanjutnya pasal 55 ayat 1 ini berbicara terkait dengan anggota PPS. Pasal 1, anggota PPS sebanyak 3 orang. Jadi anggota PPS di desa itu sebanyak 3 orang. Berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini. Yang kedua, anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi yang meng-SK-kan PPS itu adalah KPU Kabupaten atau Kota. Selanjutnya yang ketiga, ayat 3, komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Jadi dalam PPS, pengurusan atau keanggotaan panitia pemungutan suara di tingkat desa itu wajib ada keterwakilan atau memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Jadi sama ini anggota KPU Kabupaten maupun PPK itu wajib, bukan wajib ya, harus memperhitungkan keanggotaan komposisi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Yang selanjutnya pasal 56 ini berbicara dengan tugas PPS. Pertama, mengumumkan daftar pemilih sementara. Jadi nanti itu kan ada daftar pemilih sementara atau disingkat DPS, dan ada daftar pemilih tetap atau disingkat dengan DPT. Jadi tugas PPS sementara adalah mengumumkan daftar pemilih sementara. Jadi di tingkat desa panitia pemungutan suara mengumumkan DPS, daftar pemilih sementara. Jadi warga yang belum terdaftar yang sudah memiliki hak pilihnya bisa lapor ke PPS di desa, atau ada inisiatif dari PPS setelah mendapat pelatihan dari KPU untuk melakukan pendataan berupa daftar pemilih sementara atau DPS. Yang selanjutnya, menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang melapor, PPS wajib menindaklanjuti atau menerima laporan masyarakat terkait DPS, daftar pemilih sementara, sebelum ditetapkan menjadi DPT atau daftar pemilih tetap. Yang selanjutnya, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil pemilih sementara. Jadi setelah disurvei, ada laporan maupun ditindaklanjuti oleh PPS, maka hasilnya yang sudah valid dan sudah mempunyai keputusan maka diumumkan oleh PPS di desa. Pengumuman DPT dan DPS ini biasanya ditempel di tempat-tempat umum desa atau di balai desa, sehingga masyarakat bisa mengetahui semuanya. Yang tak terdaftar dalam DPS
bisa lapor ke PPS. Yang selanjutnya mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Jadi nanti setelah menjadi DPT, PPS di tingkat desa melaporkan kepada PPK di tingkat kecamatan. Karena kita tahu ya artinya bahwa PPS itu berada di tingkat desa, sedangkan di kecamatan itu ada namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Jadi nanti PPS melaporkan kepada PPK hasil dari berupa DPT, daftar pemilih tetap. Dan selanjutnya melaksanakan semua tahapan penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan desa yang telah ditetapkan oleh KPU. Jadi PPS itu melakukan atau melaksanakan tahapan-tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU kabupaten kota maupun dari PPK. Selanjutnya mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Ini nanti setelah adanya pemungutan suara di TPS yang diselenggarakan oleh KPPS, maka PPS itu wajib menghitung suara di tingkat desa. Setelah itu baru di tingkat desa. Selanjutnya menyampaikan hasil perhitungan suara TPS kepada PPK. Ini setelah pleno dari tingkat desa oleh PPS, maka dilaporkan kepada PPK di tingkat kecamatan. Selanjutnya melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggara pemilu di wilayah kerjanya. Selanjutnya adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. Selanjutnya adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK Kecamatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang diberikan wewenangnya kepada PPS oleh KPU maupun peraturan lainnya. Dan selanjutnya melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPS, KPU sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya adalah terkait PPS. Apa sih wewenang PPS? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, PPS berwenang pertama adalah membentuk KPPS. Jadi kalau PPS itu panitia pemungutan suara, kalau KPPS itu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi KPPS ini berada di bawah wewenang PPS. Yang pertama adalah membentuk KPPS. Yang kedua adalah mengangkat pantarle. Mengangkat pantarle. Yang ketiga adalah menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. Jadi tadi di awal yang saya sebutkan bahwa DPS itu masih bersifat sementara. Setelah melalui pleno nanti maka ditetapkanlah menjadi DPT atau daftar pemilih tetap. Yang selanjutnya melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan PPS. Apa sih kewajiban PPS? Pertama adalah membantu KPU Kabupaten yang dimaksud di sini, KPU Provinsi, KPU Pusat yang maksud ini adalah membantu KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, dan PPK dalam melakukan pemutahiran data pemilih dan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Yang selanjutnya adalah menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Hasil dari DPS tadi bisa menjadi DPT. Setelah DPT baru dilaporkan kepada PPK. Dan selanjutnya menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Jadi tugas kewajiban PPS selanjutnya adalah menjaga keutuhan kotak suara, jangan sampai rusak, segel terbuka, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah meneruskan kotak suara dari PPK kepada pada PPK. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK di kecamatan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap TPS. Jadi setelah dilakukan pemungutan suara di tingkat KPPS, maka diplenolah di tingkat PPS. Setelah laporan dari PPS di tingkat desa, maka dilaporkanlah kepada PPK di tingkat kecamatan. Selanjutnya adalah menindaklanjuti dengan segera temuan dari laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kelurahan atau desa. Jadi nanti di desa itu ada namanya PPL, panitia
panitia pengawas lapangan yang mengawasi pemilu di tingkat desa. Kalau ada temuan dari PPL, maka PPS wajib melaporkan atau menindaklanjuti temuan dari PPL. Selanjutnya adalah membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu kecuali dalam hal perhitungan suara. Yang selanjutnya adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang, oleh KPU Kabupaten Kota, KPU Pusat maupun KPU Provinsi. Yang selanjutnya adalah melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu para kawan-kawan atau para penonton dan para penggiat demokrasi atau para pelaku pemiluan di tingkat bawah terkait wewenang dan tugas PPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tidak banyak sebenarnya undang-undang tugas dan wewenang PPS di tingkat desa ini, PPS, karena skop kerjanya atau wilayah kerjanya memang hanya di tingkatan desa. Mungkin itu materi terkait PPS yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Di video-video selanjutnya mungkin kita akan lebih membahas lebih banyak terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini sebagai dasar atau sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.